Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini akan saya bahas satu saham teman-teman ya. Saham terkait energi, yaitu saham Medco. Oke, ini adalah pergerakan saham Medco. Namun sebelumnya kita cek dulu harga komoditas ya teman-teman. Ini adalah harga komoditas terkait crude oil ya. Kita cek dulu karena ini kaitannya adalah saham energi. Nah, crude oil ini sudah turun sampai berapa? Crude oil itu sudah turun di kisaran 73 kemarin ya teman-teman. 73 itu ada support dan ini ada pantulan begitu. Crude oil itu sudah turun di 73 dan ini ada pantulan. Nah, coba kita zoom seperti ini adalah pergerakan harga crude oil beberapa hari yang lalu ya. Tanggal 3, sekarang tanggal 7 ya. Jadi ini ada potensi rebound, ini sudah ke sekitar 75. Nah, ketika harga minyak turun ya teman-teman, ketika harga minyak dunia turun ini kalau kita lihat juga saham-saham yang terkait dengan minyak ini juga pada turun teman-teman. Saya memantau juga beberapa saham yang terkait minyak ya. Saham-saham di luar negeri yang terkait minyak itu kemarin saya mantau juga. Ini ada, nah ini saham-saham ini juga ya terkait minyak juga pada retracement. Ini Schlumberger service company ya, ini ada sedikit potensi rebound begitu, udah 2 hari, udah 1 hari ini. Kemudian ini sama juga, ini Halliburton service company juga ya. Oke, kita lihat lagi patokan itu adalah kemudian ke harga minyak yang sudah mulai rebound itu. Terus kemudian saya kembalikan ke, ada nggak potensi pergerakan dari saham-saham terkait energi ya teman-teman. Energi di kita itu yang biasa saya pantau adalah Elsa ya teman-teman. Elsa sendiri saat ini pergerakannya masih belum jelas ya. Medco, nah Medco ini kenapa saya saat ini memantau Medco adalah karena Medco ini teman-teman bisa ngelihat bahwa pergerakan dia cukup enak ya. Untuk Medco ini pergerakan dia cukup enak. Jadi mungkin kita lihat dalam weekly dulu. Nah, dalam weekly-nya Medco adalah seperti ini. Pergerakannya kan masih sangat trending ya teman-teman. Medco ini masih sangat trending. Kita coba hapus dulu ya teman-teman. Kita coba hapus dulu. Oke, kita ambil dari tren ini aja. Ini dari tren ini aja belum ketembus ya teman-teman. Ini belum ketembus. Kalau kita lihat dari yang paling deket aja, area ini sama ini ya. Jadi di area kuning ini ada swing low dan swing high ya. Swing low-nya di sini ya. Swing high-nya di sini ya. Nah, 2 titik ini aja yang kita gunakan untuk melihat pergerakan dari si Medco ini ya. Terus dari 2 titik itu langsung saya coba cari Fibo-nya dulu. Saya cari koreksinya dulu ya teman-teman. Nah, koreksinya dari Medco ini teman-teman, ini ada satu titik penting ya. Itu di kisaran 1260 di sini. Ini adalah merupakan 38 retracement dari Medco. Koreksi di bawah 38 retracement ini teman-teman, atau bila closingnya di bawah 1265, maka Medco ini berpeluang ke 61 retracement. 61 retracement itu ada di 1160 ya. Medco 1160. Mungkin di sini juga kelihatan. Oke. Ini karena trennya sama ya. Trennya yang saya ambil tuh ini sama. Jadi si Medco ini apabila dia break atau closingnya di bawah 38 retracement, teman-teman, di bawah 1265, ini peluang dia terbuka sampai ke 1150 ya. Break dari 38 retracement terbuka peluang ke 1150. Namun demikian yang harus kita perhatikan adalah di sini ada resistan sebelumnya, yaitu di kisarannya juga 50 retracement. Jadi ini menjadi perhatian kita juga 50 retracement ya. Memang ketika dia kemarin closing di bawah 1265, ini terbuka peluangnya ke 1210 sampai ke
1150-an ya. Namun demikian karena ada support ini, maka saya coba akan melihat di area 50 retracement-nya ini, karena 50 retracement-nya ini adalah merupakan area umumnya orang antri begitu. Kemudian dilihat dari moving average teman-teman. Dilihat dari moving average, ini saham memang saat ini harganya turun dari MA3 cross down MA5 teman-teman ya. Cross down-nya di sini karena ini MA yang paling cepat ya, 3 sama 5 udah cross down. Nah, MA20 ini sekarang di sekitar 12.50. Jadi memang kemarin sempat menembus sempat harganya di bawah MA20, namun untuk hari ini dekat sekali dengan MA20 sekitar 12.50-an. Kita lihat dulu kuncinya pokoknya di 12.60, 12.50 bisa nggak kembali lagi ke atas ya untuk Medco. Ini kuncinya di situ. Ini kalau kita analisa dari moving average. Nah, untuk harga sendiri saat ini MA200-nya ada di 873. Jadi karena dia masih berada di atas MA200, berada di atas 873, berarti ini masih bullish ya. Masih berada pada bullish zone. Dia bullish dari dari September, sekitaran Septemberan nih. Ini secara pergerakan bagus dan ini sedang retracement. Dan kalau kemarin teman-teman yang mungkin ketinggalan dari pergerakan Medco ya, kita lihat aja apakah setelah retracement sampai di kisaran 50 ini untuk Medco-nya bisa rebound ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi asingnya dari Medco ya. Kondisi asingnya dari Medco saat ini asingnya dari sekitar tanggal 24 Januari itu net buy asingnya cukup besar ya teman-teman. Net buy asingnya cukup besar sampai sekarang. Kemudian kita coba lihat kondisi trennya ya dengan menggunakan momentum. Nah, momentumnya ini memang dia sempat terjadi pelemahan momentum ya teman-teman. Yaitu ketika harganya break dari sekitar 38 retracement, terjadi pelemahan momentum dan momentumnya sekarang itu berada di bawah 100. Memang masih berada di atas 0 tapi sudah berada di bawah 100. Jadi kekuatannya memang melemah ya, kekuatan trennya melemah begitu. Kekuatan trennya naik melemah ya karena ini mengarahnya turun dan untuk MACD-nya sendiri dia udah menyeberang ke ke 0 ya. Sebenarnya memang entry terbaik adalah ketika dia sudah mulai ada pembalikan dari histogramnya ya teman-teman. Histogram dari MACD-nya ini. Memang saat ini belum kalau dilihat dari daily-nya. Coba kita dalam weekly-nya MACD-nya masih di atas 0 ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi ADX teman-teman. Dari sisi ADX Medco ini secara arahnya memang sudah turun ya. Jadi saya batasin arah gerak naik dari Medco itu terbatas sampai di sini aja. Jadi kira-kira sampai 13.30. Jadi kalau teman-teman mungkin kemarin yang ada positioning saya kemarin sempat cut loss ya. Bukan cut loss, saya keluar di sini Medco di sekitar 13.30. Kenapa? Karena itu adalah supportnya ya 13.30. Jadi ketika saya masuk ke satu barang yang sedang lari, ketika dia konsolidasi seperti ini, saya waspada ya. Apakah dia akan lanjut naik atau konsolidasi? Kalau konsolidasi saja dan lanjut naik nggak apa-apa. Tapi kalau breakdown, nah saya batasi di 13.30. Dan saat ini saya adalah mode buyback ya. Artinya mode siap-siap buyback karena saya jual dari 13.30-an itu sekarang udah turun 100 poinan ya, kira-kira begitu. Dari sisi arah ya, plus DI, ini plus DI-nya turun ya, teman-teman. Plus DI-nya turun di bawah 20, minus DI-nya di atas 20. Ini artinya dari ADX sendiri terlihat bahwa trennya dia arahnya sedang turun dengan kekuatan turun yang cukup kuat. Arah turun ini bisa dilihat dari plus DI-nya di bawah 0 dan minus DI-nya di atas plus DI-nya di bawah 20 dan minus DI-nya justru di atas 20 dengan kekuatan ADX yang masih merah. Nah, bahasan seputar ADX saya udah ngebahas sendiri teman-teman. Ini adalah salah satu indikator aja untuk melihat kekuatan tren dia ya teman-teman, kekuatan tren dia. Nah, saya masih nantikan pergerakan dari Medco ini sampai closing kira-kira berapa. Nah, misalkan saya akan positioning, tentu saya akan mencoba untuk mencari base entry ya teman-teman, untuk mencari base entry-nya dia di berapa. Untuk harga saat ini memang sudah di kisaran 50 retracement sudah menarik, tapi memang karena dia closing-nya kemarin di bawah
1265 memang terbuka peluang ke 1150 atau 1150 ya. Jadi sementara kita lihat dulu karena untuk Medco-nya juga masih merah hijau begitu. Masih tipis lah seperti itu. Tapi overall ini sudah mulai menarik karena saya kemarin cut di 13.30 dan ini adalah mode buyback saya untuk Medco. Oke, mungkin kita lihat dulu untuk tape readingnya dari Medco ya. Ini adalah Medco. Nah, ini sih kalau dari posisi tape reading ini cukup oke ya, teman-teman. Karena posisi bidnya adalah 135 versus 69 ya. Artinya 2 kali lipatan lah ya, 2 kali lipat. Jadi memang ini sebenarnya mode yang sudah cukup menarik untuk positioning ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau dilihat di sini, ini area-area base entry-nya sih sebenarnya di kisaran ini ya. Base entry-nya adalah di kisaran, ini kan 48 ini adalah merupakan support terkuatnya teman-teman. Intraday support terkuat tuh di 48 ini. Ini paling banyak. Nah di sini terbaik entry-nya sebenarnya bukan di supportnya, tapi karena kalau supportnya itu habis malah dia akan turun lagi. Kalau saya sih kalau base entry-nya di sekitar 1200 teman-teman. 1200 kalau dilihat dari tape reading, nah ini dia bergerak ke kanan teman-teman. Dengan bidnya makin tebel ya. Makin tebel. Nah ini dia bergerak ke kanan teman-teman. Medco ya. Oke, saya akan beri ini dulu teman-teman ya. Beri ke grup dulu. Oke. Saya iniin dulu. Saya tulis dulu ya di Medco, tape reading sedang direkam. Oke. Ya, Medco oke ya. Ini running bener nih teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran teman-teman nih. Posisi 13473 on running ya teman-teman. Jadi base entry-nya memang di 12.05, tapi bukan saya kalau saya nggak berani ngambil sedikit porsi. Memang dia mulai running ke kanan, jadi mau nggak mau saya juga harus positioning sedikit ya teman-teman supaya nggak ketinggalan gitu loh. Karena apa? Karena patokannya dari sini juga harganya dia kan memang sudah masuk di area yang menarik begitu kan. Ini untuk posisi buyback saya untuk di Medco ya. Jadi sementara itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini. Memang dia udah ada tanda-tanda ke kanan ya. Oke, Medco posisinya, nah ini udah rata-rata di 1240 ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mungkin ini dulu, ini barang posisinya udah cukup oke dari resistannya, maksud saya dari support resistannya. Sementara itu aja dulu, nanti akan saya update untuk teman-teman semuanya.